Jai Itzes dan Nathan Joaon tampil di Piala Asia 2023. Pemain Chelsea doakan timnas Indonesia. 3 kiper naturalisasi rekomendasi Sintayong. Media Inggris soroti pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kelar sumpah WNI, Jai Itzes dan Nathan Joaon berpeluang tampil di Piala Asia 2023. Dua pemain keturunan terbaru Nathan Joaon dan Jai Itzes kemungkinan akan mengambil sumpah WNI saat timnas Indonesia menjalani TC. Sejumlah pertanyaan muncul soal Nathan Joaon dan Jai Itzes apakah bisa tampil di Piala Asia 2023. PSSI melalui salah satu anggota EXO Arya Sinulinga berkata dalam waktu dekat keduanya tinggal mengambil sumpah WNI. Jai dan Nathan kemungkinan baru bisa mengambil sumpah saat waktu longgar atau ketika timnas Indonesia sedang melakukan TC. Jai Itzes memang masih menjalani proses pemulihan penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru. Namun dirinya masih standby untuk bersiap dalam laga-laga ke depan. Sementara Nathan Joaon juga dalam status standby untuk timnya Swansea City walaupun dia belum sekalipun turun untuk tim utama. Kemungkinan jadwal kosong bagi Nathan adalah di antara laga Piala FA dan melawan Birmingham. Dengan begitu, maka Nathan dan Jai akan disumpah saat timnas Indonesia menjalani TC di Turki dan Qatar. Peluang keduanya tampil di Piala Asia 2023 pun terbuka atau tertutup belum diketahui. Hal ini mengacu pada pertanyaan Sintayong yang mengindikasikan sudah cukup untuk memanggil 28 pemain untuk Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan hanya akan membawa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia dan bebas dari cedera. Kapten masa depan Chelsea mendoakan timnas Indonesia supaya sukses di Piala Asia 2023. Pemain Chelsea yang merupakan keturunan Indonesia, Ian Maatsen, mendoakan timnas Indonesia supaya sukses di Piala Asia 2023. Pesepak bola yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia itu mengucapkannya di akun Instagram Orange Indonesia. Halo Indonesia, saya Ian Maatsen. Sukses di Piala Asia, Indonesia pasti menang, kata Ian Maatsen. Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Musim lalu ia membantu Burnley promosi ke Premier League 2023-2024. Setelah mengemas 4 gol dan 6 assist bersama The Clarets julukan Burnley, musim lalu Ian Maatsen ditarik oleh pelatih Chelsea Mauricio Pochettino. Bersama Chelsea musim ini, Ian Maatsen sudah tampil dalam 13 laga di semua kompetisi. Terlepas dari kiprah Ian Maatsen bersama Chelsea, timnas Indonesia sedang bersiap tampil di Piala Asia 2023. Demi tampil maksimal di Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, timnas Indonesia menggelar pusat latihan TC di Turki pada 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Setibanya di Turki, timnas Indonesia langsung menjalani latihan recovery. Latihan tak hanya dilakukan di gym tapi juga di lapangan. 3 kiper naturalisasi rekomendasi Sintayong. Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper berdarah Belanda Indonesia yang kini berkarir di klub MLS Major League Soccer Dallas FC. Saat ini Maarten Paes bermain untuk FC Dallas. Klub tersebut berkompetisi di Major League Soccer MLS, kasta teratas Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Melihat statistiknya, Paes sudah menjalani sekitar 30 caps di MLS musim 2023. Sepanjang itu, kiper jangkung ini mencatatkan 8 clean sheet. Sebelum menuju MLS, Paes sendiri sempat bermain di Liga Belanda. Ia pernah menjadi bagian FC Utrecht yang berlaga di Eredivisie, kasta teratas Liga Sepak Bola Belanda. Emil Audero Mulyadi. Emil Audero Mulyadi merupakan pemain keturunan yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Kiper gado-gado berdarah Italia Indonesia itu saat ini membela Inter Milan sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Kiper berusia 26 tahun itu sejauh ini baru sekali diturunkan di Liga Champions Eropa. Cyrus Margono. Cyrus Margono bermain di Liga Yunani. Dia merupakan salah satu nama yang diusulkan oleh warga negara Indonesia untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia.
Cyrus telah memulai proses naturalisasi sejak Mei 2023 dan proses tersebut termasuk wawancara kewarganegaraan Indonesia. Cyrus mengantongi 3 paspor sekaligus, yakni Amerika Serikat, Iran, dan Indonesia. Hal itu membuatnya berpeluang untuk membela 3 negara tersebut. Darah Indonesia mengalir di tubuh kiper Panathinaikos itu didapatkan dari sang ayah. Berbicara mengenai karirnya, sejauh ini Cyrus Margono sudah bermain sebanyak 4 kali bersama Panathinaikos Athens di Liga Yunani. Pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia tuai sorotan dari media Inggris. Media Inggris TWTD turut memberikan pemanggilan Elkan Bagot ke pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Mereka juga memprediksi nasib sang pemain setelah bermain di turnamen tersebut. Elkan Bagot masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Pemain belakang The Blues Elkan Bagot telah masuk dalam 29 pemain Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Turki sebelum Piala Asia, tulis media Inggris tersebut. Pemanggilan ke pemusatan latihan timnas Indonesia membuat Elkan Bagot bakal melewatkan sejumlah laga bersama Ipswich. Elkan Bagot juga diprediksi bakal dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer musim dingin nanti. Peminjaman merupakan langkah yang baik karena selama ini Elkan Bagot tak dimainkan dalam laga divisi Championship. Elkan hanya berpartisipasi pada laga Piala Liga Inggris saja. Sementara Elkan Bagot selalu menjadi andalan dari pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Elkan sering dipercaya bermain sejak membela U19, U23 hingga senior. Bagot tercatat sudah bermain 19 kali dan sukses mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia senior. Saat ini Elkan Bagot masih berada di Inggris. Media Korea Selatan beberkan alasan Sintayong bisa bawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, telah mengekspresikan keyakinannya bisa membawa skuad Garuda mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Meski sama sekali bukan unggulan di pesta sepak bola terbesar di Asia itu, Sintayong tetap pede timnas Indonesia bisa membuat kejutan dan lolos ke fase gugur. Pernyataan itu telah beberapa kali disampaikan Sintayong meski timnas Indonesia bergabung di grup berat di Piala Asia 2023. Media Korea Selatan Best 11 turut mengamati ambisi Sintayong itu dan menilai bahwa meraih tempat di 16 besar Piala Asia 2023 bukan sekedar mimpi belaka bagi timnas Garuda. Sintayong dianggap dapat menjadi sosok yang membawa kejutan bagi timnas Indonesia sebagai kuda hitam turnamen. Timnas Indonesia sekali lagi bertekad untuk lolos dari babak penyisihan grup. Jika mereka dapat melewati tim Asia Tenggara lainnya, Vietnam, dan meraih poin saat menghadapi Jepang dan Irak, Indonesia punya peluang untuk lolos, setidaknya sebagai salah satu peringkat 3 terbaik, tutup Best 11. Makin panas dan penuh kontroversi, pemanggilan timnas Indonesia jadi polemik. Asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong yaitu Nova Arianto buka suara mengenai polemik yang terjadi terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Ia meminta untuk menghormati pilihan Sintayong, jangan berpikir macam-macam. Sintayong sudah total memilih 30 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Turki. Meski seiring berjalannya waktu 2 pemain dicoret yakni Rahmat Irianto dan Yance Sayuri karena cedera. Tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air mempertanyakan keputusan pemilihan pemain Sintayong. Mereka beranggapan ada beberapa nama yang sejatinya tidak layak begitu sebaliknya di tim nasional. Perdebatan salah satunya terkait tidak masuknya nama Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata, padahal 2 nama ini bermain sangat baik di BRI Liga Indonesia. Sementara dari kubu pemain yang ikut TC ada nama Pratama Arhan dan Syahrul Trisna. Kedua sosok ini jarang mendapat tempat ketika membela timnya masing-masing. Nova Arianto memastikan bahwa pemanggilan pemain penuh pertimbangan. Selain itu, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Oleh sebab itu, ia meminta pecinta sepak bola jangan berpikir yang aneh-aneh. Nova menyebut pemain yang ada saat ini adalah tim terbaik yang ada. Pemusatan latihan digelar 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Nantinya 26 pemain yang dibawa ke Qatar. Sebelum 3 nama dicoret sehingga skuad final untuk Piala Asia 2023 bermaterikan 23 pemain.
Sekian berita Timnas Indonesia hari ini, pecinta sepak bola. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan berita Timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.